Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara mendesain sebuah primer yang akan digunakan dalam proses PCR. Nah, kenapa kita perlu mendesain sebuah primer secara spesifik ataupun secara degenerate? Karena primer ini sendiri fungsinya sangat penting sekali ya dalam proses PCR. Karena tanpa adanya primer, proses PCR tidak akan berjalan. Karena si primer ini sendiri berfungsi untuk menempel pada sequence DNA target yang akan diamplifikasi atau diperbanyak di dalam mesin PCR atau thermal cycler. Nah, di sini DNA atau gen yang digunakan yaitu dari ikan sturgeon. Nah, ada 3 ikan sturgeon yang digunakan adalah gen pertumbuhan atau growth hormone. Nah, di video ini kita akan mendesain 2 jenis primer yaitu primer spesifik dan degenerate. Nah, pertama kita akan mendesain primer spesifik terlebih dahulu. Nah, sebelumnya yang akan kita gunakan yaitu gen GH dari ikan sturgeon Accipenser sinensis. Nah, langsung saja kita buka di aplikasi Bioedit. Nah, untuk tadi file-file sequence nukleotida dari gen-gen ikan yang dipakai didapatkan dari NCBI. Ini kita masukin aja, pilih gen GH Accipenser sinensis. Nah, selanjutnya pilih graphic view. Nah, setelah ini pilih di bagian patch white itu diubah jadi 15, baru di redraw. Nah, di sini kita bisa melihat nih kalau gen GH dari ikan sturgeon Accipenser sinensis itu mempunyai panjang basa nukleotidanya 950. Pertama, saya akan memilih sequence untuk primer forward. Nah, di sini yang digunakan yaitu pada urutan kita ambil sampelnya pada urutan 405 ya. Nah, di sini kira-kira dari ACC dan seterusnya. Nah, salah satu syarat yang berlaku dalam mendesain primer yaitu panjang primer yang ideal sekitar 18 sampai 25. Nah, di video ini saya akan menggunakan panjang primer sebesar 20 base pair. Ya, dari sini nih dari ACC ke kanan ini sebanyak 20 basa yang dipilih. Dan begitu juga ya yang reverse. Yang reverse juga 20 base pair. Nah, yang reverse kita pilih dulu di urutan ke 735 aja nih, dari TGT, AGT, dan seterusnya sebanyak 20 base pair. Nah, yang reverse ini yang berbeda yaitu dia akan dilakukan komplement dulu. Di komplement yaitu kebalikan dari urutan nukleotida yang diambil. Kan kayak itu balikannya A ya, dan seterusnya. Terakhir kita reverse susunan dari komplementnya yaitu disusun terbalik dari belakang. G A A A G dan seterusnya. Nah, setelah sini kita akan mengecek apakah primer ini bersifat spesifik atau tidak. Yaitu cara mengeceknya di sini. Primer blast diketikkan saja di mesin pencarian seperti di Chrome salah satunya. Nah, ini bisa langsung di copy aja sequence yang forwardnya, dan yang reverse-nya dikopikan juga di sini. Nah, di sini dari organismenya diubah berdasarkan family-nya. Nah, ikan sturgeon itu family-nya yaitu Acipenseridae. Nah, setelah ini di checklist show result in new windows, lalu get primers. Nah, berdasarkan hasilnya yang sudah muncul di sini, untuk panjang sendiri 20 ya tadi. Nah, untuk melting temperature-nya di kisaran 54,6 54,6 yang forward dan reverse. Nah, gizi kontennya yang forward dan reverse ini sama 45%, dan ini tergolong baik ya, atau ideal, karena sekitar 40 sampai 60% gizi konten dalam suatu primer itu bisa dikatakan primer itu masih ideal. Untuk TM-nya sendiri batasan idealnya yaitu 52 sampai 58. Tapi sayangnya di sini produk targetnya dari si primernya itu tidak spesifik karena bisa menempel ke berbagai DNA target di ikan-ikan yang berbeda. Nah, untuk mengecek spesifikan selanjutnya juga bisa melalui IDT. Di sini kita ke IDT. Nah, di sini IDT. Nah, terus kita ke tools, Oligo Analyzer Tools. Nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini, tinggal dikopikan saja sequence-nya. Ini yang forward terlebih dahulu. Nah, setelah ini target type-nya diubah jadi RNA. Nah, terus analyze. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Untuk panjangnya 20 base pair, gizi kontennya 45%. Nah, selanjutnya kita cek juga hairpin-nya. Hairpin, self-dimer, dan heterodimer. Pertama, hairpin. Hairpin ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi pada primer ketika proses PCR, di mana primer itu akan menempel pada dirinya sendiri. Untuk self-dimer, dia akan menempel kepada sesamanya, misalkan primer forward ke primer forward. Nah, kalau untuk heterodimer ini yaitu interaksi penempelan yang mungkin terjadi antara primer forward dengan primer reverse. Seperti itu. Pertama kita cek dulu yang hairpin.
Nah, untuk kemungkinan hairpin di sini ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, untuk menghindari hairpin ini sendiri bisa kita desain sebuah primer yang memiliki delta G atau delta G ini yang kurang dari negatif 6. Nah, kalau ini kan negatif 2,48, negatif 2,17 dan seterusnya, ini kan lebih besar dari negatif 6. Selanjutnya kita cek juga yang self dimmer. Nah, self dimmer juga kemungkinannya cukup banyak ya. Kemungkinan dia menempel ke sesama primer, baik itu forward dengan forward ataupun reverse dengan reverse. Nah, untuk yang heterodimer di copy pastekan dulu reverse-nya. Nah, di sini juga terjadi heterodimer. Nah, cukup banyak juga ya. Nah, heterodimer ini seperti yang tadi dijelaskan, yaitu kemungkinan si primer forward akan menempel ke primer reverse ketika proses PCR terjadi. Dan ketiga struktur ini perlu dihindari atau perlu diminimalkan kemungkinannya ketika mendesain sebuah primer. Oke, selanjutnya saya akan mendesain primer degenerate. Nah, ini langsung saja ke file, buka import, terus sequence alignment file. Di sini pilih ketiganya. Oke, setelah memasukkan ketiga sequence gen GH dari ketiga ikan sturgeon yang digunakan, selanjutnya kita pilih aksesoris application, terus Crystal W, langsung run Crystal W. Nah, ini dia sudah serupa ya susunannya. Nah, bisa dilihat di sini sama semua, AAA, TTT, GGG dan seterusnya. Oke, biar enak melihatnya mungkin di graphic view dulu. Ini page width-nya diubah jadi 15, redraw. Oke, untuk primer degenerate ini sendiri, untuk sequence yang forwardnya, kita coba di sini coba diambil di sequence 240 240. Nah, 240 sampai 259 di sini. Nah, untuk yang forwardnya yang reverse-nya di sequence 550 sampai 569. Nah, sudah seperti ini dimasukkan ke dalam notepad. Nah, untuk yang reverse-nya yaitu di complement terlebih dahulu ya, seperti tadi dibuat complement-nya dan dibuat reverse-nya. Nah, lalu langsung aja menuju ke NCBI primer blast seperti tadi untuk mengecek apakah primer kita ini cukup baik kriterianya untuk digunakan dalam PCR. Nah, ini dikopikan saja masing-masing sequence-nya di kolom-kolom di sini. Nah, untuk di sini organismnya sama Acipenseridae, langsung get primers. Oke, ini adalah hasil dari kita. Oke, ini adalah hasil dari primer blastnya. Nah, untuk panjang sendiri 20. Nah, untuk melting temperature-nya di angka 57,77 dan 49,36. Nah, di sini agak jauh ya bedanya. Nah, ini bedanya lebih dari 5 derajat Celcius. Nah, untuk ini primernya kurang ideal karena perbedaannya cukup jauh, dimana ketika proses PCR kan basisnya adalah suhu ya, menggunakan suhu. Nah, kalau bisa ketika mendesain atau menggunakan primer itu yang jarak antar titik lelehnya itu tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Di sini untuk gizi kontennya sendiri 50% dan 30%. Nah, untuk yang gizi kontennya ini masih ideal di kisaran 40 sampai 60%. Nah, terus kita coba lihat di sini, dia bisa menempel pada dua DNA target dari Accipenser rutenus dan Accipenser rutenus juga. Untuk mungkin ini untuk strain yang berbeda ya. Dan ini juga masih predicted atau dalam prediksi. Untuk produk lengthnya atau panjang produknya 330. Selanjutnya kita ke IDT lagi untuk mengecek apakah kriteria dari primer yang kita buat ini sudah tepat atau belum. Ini langsung dikopikan saja di sini. Nah, untuk target type-nya jangan lupa RNA diubah, lalu analyze. Nah, hasilnya di sini gizi kontennya 50% ya. Tadi. Nah, gizi kontennya 50% untuk yang forward. Untuk melting temperature-nya 51,8. Ini 57 ya, agak beda sedikit. Oke, langsung ke hairpin. Hairpinnya ini kemungkinan terjadi hairpin sebanyak ada 1 ya, karena dia delta G-nya lebih dari 6. Nah, selanjutnya self dimmer. Self dimmer juga ada lumayan banyak. Dan untuk heterodimernya dikopikan dulu reverse-nya, lalu dipastekan di sini. Nah, untuk heterodimer juga kemungkinannya cukup banyak ya.
Oke, sekian pemaparan penjelasan cara mendesain primer spesifik dan primer degenerate. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.